Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita dapat bertemu saat ini walaupun hanya via online. Kita tidak dapat beribadah bersama-sama dalam gereja, tapi biar ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini saya tertarik dengan kejadian-kejadian yang boleh terjadi saat ini, dan saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan sukacita. Bersama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-91, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menikmati janji perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menikmati janji perlindungan Tuhan? Saya akan baca, saudara bisa menyimak Alkitab masing-masing ya, yang ada di rumah. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini adalah bukan sebuah kebetulan. Ayat ini ditulis oleh pemazmur, bukan sebuah kebetulan. Dan hari-hari ini, dengan apa yang kita alami, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain pun mengalami peristiwa COVID-19, Corona yang sangat menakutkan, mencekam saudara-saudara. Tapi saat ini, mari kita dengar firman. Ada sebuah janji perlindungan Tuhan. Permasalahannya, bagaimana kita bisa menikmati janji itu menjadi bagian milik kita? Ada perlindungan Allah, ada janji Allah akan menyertai, Allah akan menudungi. Dengan panjang umur akan dikenyangkan. Itu sebuah janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, bagi kita anak-anaknya. Tapi banyak kali kita tidak dapat menikmati janji perlindungan itu. Nah hari ini, pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Kita mau melihat
sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tapi bagaimana caranya kita bisa menikmati setiap janjinya itu menjadi bagian milik saya dan saudara? Ada 4 hal yang kita harus perhatikan, dan saya mempelajari dari satu perikop ini. Janji-janji Tuhan, ada perlindungan, dijauhkan dari penyakit sampar yang menakutkan pada waktu malam, dan lain sebagainya. Dan saya percaya janji itu masih berlaku sampai hari ini. Langkah yang pertama, saudara, bagaimana caranya kita bisa menikmati janji Tuhan? Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita ambil untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan itu adalah jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Berlindunglah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Maaf. Hari-hari ini banyak orang takut sehingga bingung mau berlindung kemana. Allah sudah berjanji bahwa hanya Tuhan yang siap memberi perlindungan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara, saya coba buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti berlindung itu saya ambil 3 saja. Yang pertama, menempatkan diri di bawah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, bersembunyi di tempat yang aman. Dan yang ketiga, meminta pertolongan kepada Tuhan yang maha kuasa. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti berlindung. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberi sebuah tawaran kepada saya dan saudara. Kalau melihat keadaan, melihat situasi, ada jerat, ada hal-hal yang akan membuat kita mengalami celaka. Tapi janji Tuhan, datanglah kepadaku. Makanya ada ayat kebenaran firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayakah saudara bahwa Tuhan mampu melindungi kita? Allah kita adalah Allah yang sanggup melindungi saya dan saudara. Dan sekarang dia memberi sebuah tawaran. Mari berlindung. Mari datang kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Saudara, dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman. Saudara mau pergi kemana hari-hari ini? Semua mencemaskan. Bahkan semua kepala-kepala daerah sudah memberi keterangan. Jangan pulang kampung. Tak boleh, saudara-saudara. Saudara mau kemana? Tapi hari ini ada tawaran dari Tuhan. Marilah, berlindunglah kepadaku, kata Tuhan. Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku bagiku di negeri orang-orang hidup. Pemazmur mendeklarasikan, dia berkata, aku berseru kepada Tuhan, engkaulah tempat perlindunganku. Kenapa, saudara? Karena dia sudah mengalami. Dia menikmati bagaimana pada waktu dia mendekat kepada Tuhan dan dia menikmati perlindungan Tuhan. Salomo dalam Amsalnya, saya bacakan, Amsal pasal 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Allah siapkan sebuah perlindungan. Datanglah kepada Tuhan. Jadikan dia tempat perlindungan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati janji perlindungan Tuhan? Yang kedua, ada di ayat yang ke-14 dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, hal yang kedua kalau kita mau menikmati perlindungan Tuhan, melekatlah kepadanya. Melekat. Nah, saya coba lagi membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti melekat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
menempel benar-benar. Ini kamus besar bahasa Indonesia loh yang menuliskan, saudara. Menempel benar-benar. Artinya, saudara-saudara, menempel itu sehingga tidak mudah lepas. Kalau hanya berlindung, saudara, kita ada di bawah sebuah naungan. Tetapi kalau melekat, itu nempel sehingga tidak mudah lepas. Maukah kita melekatkan diri kepada Tuhan? Maukah kita bukan hanya membawa diri kita berlindung, tapi kita benar-benar mau melekat kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, kalau kita mau melekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, ada tangan kanannya yang siap menopang. Ada tangan kanan Tuhan yang siap menopang. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau menikmati janji perlindungan Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, masih di ayat yang ke-14, bagian selanjutnya, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, hal yang ketiga, kalau kita mau menikmati janji perlindungan Tuhan, saya berkata di sini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kenali Tuhanmu dengan benar. Kenapa saya pakai bahasa ini? Mengenal Tuhan dengan benar. Karena banyak hari-hari ini orang hanya sekedar mengenal Tuhan. Kalau saya tanya kepada jemaat Tuhan, jemaat Shekinah, saya bertanya, saudara mengenal Yesus? Pasti semua orang tahu, saya mengenal Yesus dong. Buktinya saya datang beribadah. Buktinya saya kalau mau makan berdoa, gitu kan? Banyak orang hanya sekedar mengenal. Tapi saya tambahkan kalimat ini, mengenal Tuhan dengan benar. Apa itu artinya mengenal Tuhan dengan benar? Saya bicara dalam catatan saya seperti ini, saudara. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mempercayai Tuhan, yang memegang kendali hidupnya. Orang yang mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas hidupnya. Cirinya, tandanya apa? Perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal Tuhan itu, apapun yang dia alami, kondisi apapun yang dia alami, karena dia mempercayai bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya, dia tidak akan pernah mengeluh. Ingat jemaat Shekinah, tahun ini adalah tahun mengucap syukur. Kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba ada corona. Tapi kalau Tuhan nyatakan bagi kita jemaat Shekinah, tahun ini adalah tahun mengucap syukur. Apapun yang kita alami, marilah kita tetap mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kita mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang memegang kendali hidup kita. Kenali Tuhanmu dengan benar, sehingga kita tidak gampang mengeluh. Kita tidak gampang bersungguh-sungguh. Kita tidak gampang protes kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tapi kita akan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi, belajarlah untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita dengan benar. Haleluya. Saya ambil, saudara bisa buka Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia
menikmati sebuah janji tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apa yang saudara takuti hari-hari ini? Belajarlah untuk berlindung pada Tuhan. Belajarlah untuk melekat kepada Tuhan. Dan mulai kenali Tuhan kita dengan benar. Lihat, Dia Allah yang memegang kendali hidup kita. Jangan takut, jangan tawar, jangan gelisah, tapi percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Allah memegang kendali. Saya selalu berkata kepada jemaat Shekinah, Dia pemegang skenario hidup kita. Dia sutradara yang unggul. Mari percayakan hidupmu. Kenali Allahmu. Sehingga engkau tidak akan pernah takut. Tapi engkau percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu terbaik dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat untuk kita bisa menikmati janji perlindungan Tuhan itu? Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Ayat yang ke-15. Mari perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab. Haleluya. Saudara-saudara, bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Apa yang harus kita buat untuk kita bisa menikmati janji perlindungan Tuhan? Berseru kepadanya. Jangan gampang mengeluh kepada orang. Jangan gampang sedikit-sedikit, aku mau curhat, aku mau curhat. Belajarlah, lipatkan lututmu dan naikkan ucapan syukurmu. Dan mulai katakan, Tuhan, aku datang karena aku percaya Engkau yang mengenal aku. Berseru kepada Tuhan, berdoa. Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, bukan? Dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, masuk dalam kamar, kunci pintu, lipatkan lututmu. Mulai, datanglah kepada Tuhan. Mulai katakan kepada Tuhan, kalau kau mau mengadu, mengadulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hanya kalau ada waktu-waktu senggang. Kalau ada sisa waktu, ada waktu kosong, okelah yuk kita berdoa. Atau yang sering terjadi adalah pada waktu ada masalah, pada waktu ada pergumulan, baru Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bukankah begitu? Tapi mari jadikan sebuah gaya hidup saya dan saudara, bahwa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ingat, berapa kali saya selalu tekankan dan terangkan kepada jemaat Shekinah, siapa orang yang pertama yang saudara akan temui pada waktu saudara mengalami masalah? Kepada siapa engkau ngomong terlebih dahulu? Seharusnya yang pertama mengetahui setiap masalah kita adalah Tuhan kita. Datang, lipatkan lututmu dan berserulah kepada Tuhan. Engkau akan menikmati sebuah jawaban. Engkau akan menikmati sebuah perlindungan. Lihat firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apa ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui? Ada. Tapi saat ini, saat pintu kemurahan Tuhan masih terbuka, datanglah, berserulah kepada Tuhan. Berseru. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Sudahkah engkau datang dan engkau katakan itu kepada Tuhan? Bukan hanya mengeluh dan mengeluh. Tapi mari belajarlah untuk menyenangkan Tuhan lewat pujian, lewat pengagungan, lewat mazmurmu. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan dekat
pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan. Amin. Haleluya. Pegang baik-baik kalimat ini. Pegang baik-baik ayat ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Makanya tidak salah kalau ada pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, janji firman Tuhan, Dia dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Jangan sampai ada sebuah ayat yang berkata, dan itu menjadi bagian milik saya dan saudara, sampai hari ini engkau tidak pernah datang dan berdoa kepadaku. Engkau tidak pernah berseru. Jangan hanya punya iman bisik-bisik, ngomong sana, ngomong sini, minta pertolongan sana, minta pertolongan sini. Padahal ada janji Tuhan yang menjamin saya dan saudara. Berserulah. Pada waktu saudara datang kepada Tuhan, ada sebuah janji Tuhan. Aku dekat. Aku ada di dekatmu. Hari ini, pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, apa yang saudara alami hari ini? Ketakutan yang melanda engkau karena virus corona yang menyebar hari-hari ini. Apa yang menakuti saudara hari ini? Ingat, Mazmur 91 ada sebuah janji Tuhan. Kita harus bisa berkata seperti pemazmur berkata, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000, tapi aku hanya menonton, aku hanya melihat. Itu tidak akan pernah menimpa aku. Jangan juga saudara kalau sudah baca ini saudara berkata begini, oh berarti boleh dong keluyuran, boleh dong keluar. Enggak, jangan coba itu. Enggak boleh, saudara. Kita harus percaya, tapi kita juga harus berjalan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena ada kitab Amsal juga berkata, orang yang bijak itu saudara, kalau melihat malapetaka, dia menyingkir. Jangan terabas. Udah tahu terabas, ya Tuhan tidak mau tanggung jawab dengan itu. Tapi pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya bertekankan. Ada janji perlindungan buat saya dan saudara. Saudaraku, jangan sedih. Jangan takut. Jangan gelisah. Tapi percayalah. Allahmu yang berjanji adalah Allah yang setia. Yesus yang berjanji adalah Yesus yang setia. Dia pasti menepati setiap janjinya. Dia akan menjaga, dia akan melindungi saudara. Kita akan luput dari semua itu. Bahkan kita hanya menonton. Dan kita akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang dahsyat. Jangan takut. Aku nggak bisa kerja hari ini. Allahmu akan memberkatimu. Ingat, berkat kita datangnya dari Tuhan. Kalau kita sudah jadikan dia tempat perlindungan, dia jamin semuanya. Dia siapkan semuanya buat saya dan saudara. Pegang kebenaran firman Tuhan. 4 hal ini, berlindung pada Tuhan, melekat kepadanya, kenali Tuhan dengan benar, kenali Tuhanmu, kenali Yesusmu, sehingga engkau tidak ragu lagi. Dan yang keempat, berseru, berdoa. Pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara. Apapun setiap pergumulan saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Dan saya percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, menepati setiap janjinya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pesimis. Ayo tetap optimis. Karena kita punya Yesus yang hidup. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, kami begitu yakin dan percaya bahwa doa tidak mengenal jarak dan waktu. Hamba ada di sini. Jemaatmu ada di rumah. Bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, kalau mereka menghadapi sebuah pergumulan, masalah, ketakutan, apapun yang menimpa mereka, pagi hari ini
hamba berdoa. Mari ulurkan tangan. Dan kami begitu yakin dan percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, menepati setiap janjimu. Tuhan, biar damai sejahtera Allah turun bagi setiap umat-umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan kasih jamah, memulihkan, menyembuhkan setiap sakit penyakit, dan mereka bangkit, menikmati karya Tuhan, tetap optimis, menata hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kami akan terus melangkah maju, menikmati setiap janji Tuhan, pasti terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, khusus hamba berdoa bagi jemaat Shekinah Saujajar. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan memberkati umat-umat. Jauh dari mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jauh dari mara bahaya. Jauh dari hal-hal yang akan membahayakan hidup mereka. Tapi mereka semua ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami menikmati janji-Mu dan kami percaya Engkau Allah kami yang hidup adalah Allah yang setia, menepati setiap janji-Mu. Hamba berdoa, bersyukur dan memberkati setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita ketemu dalam ibadah-ibadah di mana kita dapat menikmati ibadah yang bebas lagi bersama-sama dalam sebuah komunitas gereja. Jemaat Shekinah maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, tetap sehati, ya, supaya kita bisa menikmati segala kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, haleluya.